Hai minasang, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Yusuf dan kali ini kita akan membahas tata bahasa bab 6 di buku Minano Nihongo. Pada bab 6 ini kita akan membahas mengenai kata kerja dengan objek. Ada 6 materi utama dalam bab 6 ini, yakni yang pertama adalah kata benda, kata kerja. Yang kedua, kata benda, shimasu. Yang ketiga, nanio, kata kerja ka. Kemudian yang keempat adalah kata benda, tempat, kata kerja. Yang kelima, kata kerja masenka. Yang keenam, kata kerja masyo. Oke, kita menuju ke materi yang pertama adalah kata benda, kata kerja. Maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan terhadap objek atau kata benda tersebut. Jadi misalnya kita mau bilang saya menonton TV. Saya sebagai subjek, menonton sebagai predikat, dan TV sebagai objek yang dilihat. Dalam bahasa Jepang menjadi watashi wa terebi o mimasu. Watashi, saya, terebi, TV. Kita tambahkan karena objek ya. Partikel di situ adalah penanda objek. Kemudian mimas adalah kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Jadi seperti yang pernah saya singgung di bab 4 kemarin, bahwa bahasa Jepang itu predikat pasti di akhir. Jadi watashi wa terebi o mimasu itu polanya subjek, objek, predikat. Yang kedua, saya minum teh. Watashi wa kocha o nomimasu. Yang ketiga, Rama membeli rokok. Rama-san wa tabako kaimasu. Materi yang kedua adalah kata benda shimasu. Shimasu menyatakan perbuatan terhadap suatu kata benda. Jadi misalnya kita mau bilang melakukan rapat. Rapat dalam bahasa Jepang itu kaigi. Kaigi sendiri adalah kata benda, sehingga ketika kita ingin melakukan aktivitas atau perbuatan dari suatu kata benda tersebut, kita bisa menambahkan shimasu, tetapi kita dahului dengan dulu sebagai penanda objeknya. Jadi kaigi o shimasu. Yang kedua, saya bermain tenis. Tenis juga kata benda ya. Jadi watashi wa tenis wo shimasu. Yang ketiga, Tanaka bekerja. Bekerja itu bisa hatarakimasu ya, itu sudah kata kerja. Namun ada shikoto yang artinya adalah pekerjaan. Itu juga kata benda. Jadi kata benda, supaya kita bisa menjadikan itu kata kerja, itu kita tambahkan shimasu ya. Tanaka-san wa shigoto o shimasu. Jadi Tanaka bekerja. Materi yang ketiga adalah nani o kata kerja ka. Jadi seperti yang tadi, cuman ini untuk kata tanya, yaitu pertanyaan untuk menanyakan apa yang sedang dikerjakan. Contohnya, besok melakukan apa? Ashita nani o shimasu ka? Besok ashita ya. Melakukan apa? Melakukan itu shimasu. Kemudian apa? Nani o shimasu ka? Mau pergi ke bank. Ginko e ikimasu. Yang kedua, kemarin melakukan apa? Kino nani o shimashita ka? Jadi mengikuti kata kerjanya. Kalau lampau ya sama lampau shimashita, tinggal ditambahin ka saja. Kemudian dijawab kodamono kaimashita. Kemudian contoh yang ketiga, mau minum apa? Nani o nomimasu ka? Mau minum bir. Biru o nomimasu. Kemudian hari Minggu akan melakukan apa? Nichiyobi wa nani o shimasu ka? Menulis laporan. Repoto o kakimasu. Oke, materi yang keempat adalah kata benda, tempat, kata kerja. Menunjukkan tempat kejadian suatu aktivitas. Jadi partikel di sini itu penanda tempat ya.
Ingat tadi partikel O adalah penanda objek, kalau partikel D adalah penanda tempat, suatu kejadian aktivitas ya, kejadian suatu aktivitas. Yang pertama, saya membaca buku di perpustakaan. Toshokan de hong o yomimasu. Toshokan adalah perpustakaan ya. Itu sebagai tempat, kita tambahkan partikel D setelahnya untuk menandakan tempat aktivitas kita. Aktivitasnya apa di sini? Yomimasu. Membaca. Membaca apa? Objeknya yang dibaca adalah hong, buku. Jadi saya membaca buku. Aktivitasnya membaca buku ya. Di perpustakaan. Penanda tempatnya kita bubuhkan partikel D. Yang kedua, saya mengerjakan tugas di kamar. Watashi wa heate shukudai o shimasu. Yang ketiga, Tara bertemu pacar di universitas. Tara-san wa daigaku de kanojo ni aimasu. Bertemu adalah aimasu. Kemudian orang yang kita temui itu menggunakan partikel ni, bukan partikel o atau partikel to ya, tapi partikelnya ni, yaitu kita bertemu kepada ya, logikanya seperti itu. Bertemu kepada, makanya kanojo ni aimasu, bertemu pacar di daigaku universitas. Oke, yang berikutnya adalah materi kelima, adalah kata kerja masenka. Masenka, ungkapan untuk mengajak dengan menanyakan pikiran lawan bicara. Jadi seperti menawarkan ya, ajakan yang bersifat penawaran ya. Contohnya, maukah menonton film bersama-sama? Issho ni eiga o mimasen ka? Gitu ya. Jadi caranya adalah kepala mas, kita tambahkan masenka gitu ya. Kan ada mimas ya, kita ganti menjadi mimasenka gitu. Kemudian yang kedua, maukah pergi ke stasiun bersama-sama? Issho ni eki e ikimasen ka? Hai. Kemudian materi yang keenam, ayo atau mari. Ungkapan mengajak lawan bicara dipakai untuk menanggapi ajakan. Jadi ajakan yang tadi, yang masenka tadi, itu biasanya dijawab dengan pola masho. Ayo gitu ya. Ayo belajar bahasa Jepang. Nihongo benkyou shimashou. Yang kedua, maukah pulang ke rumah bersama-sama? Issho ni uchi e kaerimasen ka? Nah, ini ajakan yang bersifat penawaran tadi. Ya, ayo pulang. Kaerimashou. Itu menanggapi ajakan dari lawan bicara. Materi di bab 6 ini sudah selesai. Jadi nanti minasang bisa renshu latihan lagi untuk soal-soalnya maupun kaiwanya bersama sensei. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada sensei atau ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di bab selanjutnya. Bye bye, otsukare sama desu.